Pada video kali ini, kita akan membahas kisah pengembangan pesawat angkut C-130J Super Hercules yang penuh dengan kegagalan yang berbuah kesuksesan. Pada tanggal 16 Desember 1994, Royal Air Force memesan 25 unit C-130J dengan total harga 1,6 miliar US dollar. Namun pengembangan pesawat ini tidak berjalan mulus. Masalah pertama yang dialami adalah integrasi perangkat lunak yang memperpanjang jadwal selama 3 bulan, diikuti oleh keterlambatan 9 bulan yang disebabkan oleh karakteristik stall yang belum ditemukan, lalu memerlukan modifikasi pesawat. Masalah stall disebabkan oleh adanya tambahan berat dari engine dan peningkatan propeller dari 4 menjadi 6, yang mengubah aerodinamika sehingga pesawat memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk stall dan roll pada kecepatan yang lebih rendah. Lockheed Martin menghabiskan 5 bulan untuk melakukan 20 upaya solusi aerodinamika yang tidak berhasil, tetapi masalah stall sangat bervariasi sehingga solusi yang dicoba hanya berlaku untuk kondisi tertentu. Lockheed Martin akhirnya mengubah kokpit untuk memasukkan parser stick yang mengambil kendali dan secara otomatis mendorong hidung pesawat ke bawah jika pilot tidak merespon peringatan stall. Parser stick dimaksudkan sebagai tambahan sementara sampai Lockheed Martin dapat menemukan solusi aerodinamika untuk semua kondisi stall yang baru. Pada akhir tahun 1997, Lockheed Martin menemukan bahwa masalah arah bisa disebabkan oleh penumpukan es karena engine AE2100 lebih kuat dan efisien bahan bakar dibandingkan dengan engine Ellison T56 yang digantikannya. Mesin tidak lagi menghisap kutub udara panas untuk terus-menerus menghangatkan esnya. Masalah ini memaksa perusahaan untuk memperluas sistem de-icing lebih tinggi dan lebih rendah pada pengstabil vertikal untuk mencegah pembentukan es, menyebabkan penundaan 5 bulan lagi. Pada bulan September 1998, setelah melalui 4.000 jam pengujian terbang, C-130J Super Hercules berhasil mendapatkan sertifikasi tipe pesawat dari Federal Aviation Administration. Pengiriman pertama dimulai pada tahun 1999 dengan varian Super Hercules C4 dan Super Hercules C5. Namun, pada tanggal 23 Desember 2004, Wakil Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat Paul Wolfowitz menyetujui keputusan anggaran program yang menghentikan pengadaan C-130J untuk Angkatan Udara dan menyelesaikan pesanan C-130J yang tersisa untuk Corps Marine pada tahun 2006. Keputusan ini diambil karena beberapa kekurangan dari C-130J seperti tidak mampu menjatuhkan peralatan berat, ketidakmampuan untuk melakukan misi pencarian dan penyelamatan tempur, serta masalah dengan sistem komunikasi dan navigasi. Pada akhirnya penghentian pengadaan C-130J untuk Angkatan Udara dan penyelesaian pesanan C-130J yang tersisa untuk Corps Marine pada tahun 2006 adalah sebuah keputusan strategis yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kekurangan pada pesawat itu sendiri dan anggaran yang tersedia. Meskipun C-130J mengalami beberapa kendala selama pengembangannya, pesawat ini akhirnya terbukti sukses dan dapat diandalkan di lapangan. Saat ini C-130J digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, Italia, Spanyol, Norwegia, India, dan Indonesia. Kegagalan dalam pengembangan C-130J Super Hercules sebenarnya menjadi kunci kesuksesan pesawat ini. Hal ini menghasilkan banyak varian pada pesawat angkut militer, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, C-130J. Varian ini merupakan varian standar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional militer. Kedua, C-130J30. Varian ini lebih panjang 4,6 meter dari varian standar yang memungkinkan untuk mengangkut lebih banyak kargo dan penumpang. Ketiga, C-130J. Varian ini dapat digunakan untuk melakukan transfer bahan bakar ke pesawat lain saat terbang dan dapat juga sebagai pesawat angkut. Kelima, C-130J Combating II. Varian ini dirancang khusus untuk misi pencarian dan penyelamatan serta misi pengangkutan udara khusus. 6. MT-130J Commando II. Varian ini dirancang untuk operasi khusus termasuk pengiriman personel, pengintaian, operasi serangan udara, dan pengisian bahan bakar di udara. Ketujuh, C-130J Ghost Rider. Varian khusus ini dirancang untuk operasi serangan udara dan dukungan tembakan udara jarak dekat, serta pengawasan dan dukungan udara ketinggian tinggi. Kedelapan, C-130J Commando Solo. Varian khusus yang digunakan untuk operasi peperangan psikologis, informasi, dan elektronika. Biasanya untuk melancarkan berita-berita propaganda dan merusak frekuensi siaran berita negara musuh. 9. WC-130J. Varian ini digunakan untuk memantau kondisi cuaca dan iklim sebelum operasi serangan udara besar-besaran. 10. LM-100J. Varian ini merupakan varian sipil dari pesawat transportasi militer C-130J Super Hercules yang dirancang untuk digunakan dalam operasi kargo dan logistik sipil.
Meskipun pengembangan pesawat C-130J Super Hercules mengalami banyak kendala dan kegagalan, namun pesawat ini akhirnya terbukti sukses dan dapat diandalkan di medan operasi. Kendala-kendala dalam pengembangan pesawat ini memunculkan inovasi-inovasi baru dan menghasilkan banyak varian pada pesawat angkut militer ini, termasuk varian standar, varian panjang, varian pengisian bahan bakar di udara, varian khusus misi pencarian dan penyelamatan, serta varian khusus pengangkutan udara C-130 Super Hercules saat ini digunakan oleh banyak negara di dunia.